Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azal Sidki dari program studi Pendidikan Ekonomi dengan nomor NIM 187-20528 dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri SPD MPDE. Jadi kali ini saya akan menyampaikan proyek UTS mata kuliah Ekonomi Pendidikan agar nilai saya terpenuhi pada UTS kali ini. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Jadi di sini ada 3 soal ujian. Yang pertama itu jelaskan yang melatar belakangi munculnya pemikiran ekonomi pendidikan. Yang kedua, jelaskan mengapa pendidikan dikatakan sebagai investasi jangka panjang. Yang ketiga, berikanlah gambaran pendapat saudara mengenai pasar tenaga kerja terdidik di Indonesia. Oke, saya akan menjawab yang pertama. Jadi nomor 1 itu sejarah pemikiran ekonomi mengacu pada berbagai inovasi, revolusi, dan teori tentang hal-hal yang kelak menjadi ekonomi politik dan ekonomi dari zaman dahulu sampai saat ini. Studi ini mencakup banyak pemikiran ekonomi yang berbeda-beda. Filsuf Yunani seperti Aristoteles membaca pemikiran tentang seni memperoleh kekayaan dan mempertanyakan apakah properti sebaiknya berada dalam kepemilikan swasta atau umum. Pada abad pertengahan, cendekiawan Thomas Aquinas menyatakan adalah suatu kewajiban moral bisnis untuk menjual barang-barang dengan harga wajar. Selanjutnya, filsuf Britania Adam Smith seperti disebut-sebut sebagai bapak ekonomi modern karena treatisnya The Wealth of Nations tahun 1776. Pemikirannya dibuat berdasarkan berbagai karya dari pendahulunya. Pada abad 18, terutama pada Fisiokrat, bukunya muncul pada malam revolusi industri dengan perubahan-perubahan besar dalam dunia ekonomi. Menurut Smith, meliputi para pakar ekonomi klasik seperti Rev. Thomas Malthus, Jean-Baptiste Say, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Mereka menguji cara kelas bawah, kapitalis, dan buruh memproduksi dan mendistribusikan penghasilan negara dengan menguji efek populasi dan perdagangan internasional. Di London, Karl Marx mengkritik sistem kapitalis yang ia anggap eksploitatif dan mengasingkan pihak lain. Sejak 1870, ekonomi neoklasik berusaha menciptakan bidang studi yang lebih positif, matematis dan ilmiah daripada politik normatif. Setelah peperangan pada awal abad ke-20, John Maynard Keynes memimpin reaksi melawan abstensi pemerintah dari urusan-urusan ekonomi dan menganjurkan kebijakan fiskal intervensionis untuk mendorong permintaan dan pertumbuhan ekonomis. Dengan dunia dibagi antara dunia pertama yang kapitalis, dunia kedua yang komunis, dan dunia ketiga yang miskin, konsensus pasca perang mulai hilang. Para ahli seperti Milton Friedman dan Friedrich von Hayek memperingatkan the road to serfdom dari sosialisme serta memfokuskan teori mereka terhadap hal-hal yang dapat diperoleh melalui kebijakan moneter dan deregulasi yang lebih baik. Karena kebijakan Keynesian gagal pada tahun 1970-an, muncullah kelompok klasik baru dengan pencetus teori utama seperti Robert Lucas dan Edward Prescott. Kebijakan ekonomi pemerintah sejak 1980-an ditantang dan pakar ekonomi pembangunan seperti Amartya Sen dan pakar ekonomi informasi seperti Joseph Stiglitz memperkenalkan ide-ide baru terhadap pemikiran ekonomi pada abad ke-21. Berikutnya yang nomor 2. Menurut Profesor Toshiko Kinoshita mengemukakan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri dari ekonomi. Penyebab karena pemerintah selama ini tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting. Tidak ditempatkannya pendidikan sebagai prioritas terpenting karena masyarakat Indonesia, mulai dari yang awam hingga politisi dan pejabat pemerintah, hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berpikir panjang.
menurut Kompas tahun 2004, tanggal 24 Mei 2002. Pendapat guru besar Universitas Waseda Jepang tersebut sangat menarik untuk dikaji, mengingat saat ini pemerintah Indonesia mulai melirik pendidikan sebagai investasi panjang. Selama ini pendidikan terabaikan, salah satu indikatornya adalah telah disetujuinya oleh MPR untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN atau APBD. Langkah ini merupakan awal kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Sedikitnya terdapat 3 alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Pertama, pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari 5 fungsi pendidikan adalah fungsi teknis ekonomis, baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi teknis ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya, pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetensi dalam ekonomi yang kompetitif. Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang, maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan orang yang tidak berpendidikan. Produktivitas secara seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena itu, salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup. Yang terakhir, nomor 3. Berdasarkan pada fakta artikel yang saya baca, pemerintah dapat mencanangkan kebijakan terkait pembukaan kesempatan kerja berdasarkan tamatan yang banyak menganggur, sehingga pekerjaan di Indonesia dapat dilakukan oleh individu yang ahli dalam bidang tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.